Ya, selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar seperti doa Kelvin tadi menjadi orang yang berdampak. Itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Apa yang didoakan Kelvin boleh nyata dalam hidup. Kelvin tadi berdoa supaya itu nyata dalam hidup kita hari lepas hari ya. Mari kita lihat firman Tuhannya. Nah, saya akan bawa firman Tuhan integritas. Mungkin sering sekali kita mendengar kata-kata integritas. Kita buka Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, katanya demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ada satu pertanyaan yang tergulir di Mazmur 24 ayat 3 ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya adalah ayat 4 dan berkatnya ayat 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, berkatnya adalah dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang punya karakter yang luar biasa, yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, apa hubungannya dengan tema firman yang saya buat, yaitu tentang berintegritas ya. Saudaraku, dari tadi firman Tuhan yang ayat 3, sebenarnya Allah sedang mencari pendoa yang berintegritas. Pagi hari ini mungkin pertanyaannya demikian. Siapakah orang yang berintegritas di antara kita? Nah, jawabannya adalah ya orang lain yang menilai kita. Kita mungkin berkata saya berintegritas. Orang lain adalah orang yang menikmati keintegritasan kita. Integritas artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Ya, kalau dia mengatakan mari kita berdoa, ya dia adalah orang pendoa itu sendiri yang on time hidupnya berdoa. Mari kita pemuridan, dialah orang yang memuridkan. Mari kita menjadi murid yang baik, ya kita adalah pelaku dari pemuridan itu dan menjadi murid yang baik. Itu namanya integritas. Ya ini sebenarnya agak menekankan kepada kita yang suka berbicara di depan banyak orang, yang memperkatakan firman Tuhan, dan kitalah pertama adalah orang yang bertindak seperti firman Tuhan katakan tadi. Ya, yang tadi kita baca, siapakah yang boleh berdiri boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, orang yang berintegritas itu, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi nggak mudah ya sebagai pembicara, kadang-kadang kita berkata-kata pandai, tapi melakukannya orang lain yang melihat tidak seperti demikian.
Saudaraku, integritas itu menggambarkan atau melambangkan karakter individu yang bersangkutan, menggambarkan kepribadian yang bersangkutan. Ya, saya lihat buat gambar seperti ini ya. Sebenarnya siapa saya adalah saudara sendiri bisa menilai siapa saya. Saya adalah orang berintegritas atau tidak. Tapi kita anak Tuhan, boleh datang kepada Tuhan dengan kerendah hati supaya dijadikannya menjadi orang yang berintegritas. Pendoa harus berintegritas seperti doanya Calvin tadi, menjadi orang yang berdampak. Orang yang berintegritas adalah orang yang berkualitas. Saya semalam melihat mengerikan sekali di antara negeri kita, di kota-kota yang besar atau kecil, banyak kejahatan dilakukan oleh orang-orang kita, ya. Mengerikan sekali. Mereka tidak berkualitas. Mereka mengganggu banyak orang. Sampai saya bermimpi, Tuhan, saya doa saya, kiranya negeri kami, Tuhan, menjadi yang damai, sejahtera, rakyatnya diberkati Tuhan. Seperti doanya orang dari orang China yang hari ini merayakan hari Imlek, supaya diberkatinya mereka itu ya. Nah, orang yang diberkati adalah orang yang berkualitas. Berintegritas adalah orang yang berkualitas. Orang berintegritas itu orang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain, khususnya bagi generasi berikutnya, karena memberikan banyak manfaat. Hari ini kita berdoa menjadi pendoa yang berintegritas lah, karena kita menjadi teladan. Orang datang berdoa bukan karena sesuatu yang ingin dinilai yang sementara, tetapi yang kekal. Orang diselamatkan bukan karena dia berintegritas, tetapi orang diselamatkan adalah orang yang berintegritas. Ya, jadi kita menjadi orang untuk melakukan hal yang berintegritas bukan supaya kita diselamatkan untuk menerima sorga, tapi orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus adalah orang yang berintegritas. Kita mau lihat siapa orang yang berintegritas. Saudara bisa lihat di sini contohnya adalah ada dua yang saya buat ya. Yang pertama adalah Yusuf, putra Yakub, yang ditemukan dalam kitab Kejadian. Kalau kita baca kitab Kejadian, meskipun menghadapi pengkhianatan oleh saudara-saudaranya, tuduhan palsu dan pemenjaraan, ternyata Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Mungkin di antara kita diperkatakan banyak orang dikhianati, diperkatakan yang tidak sebenarnya. Tenang, kita harus tetap setia seperti Yusuf, maka Tuhan memberi berkat yang luar biasa, bukan? Yang kedua contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia adalah orang yang berintegritas, sehingga dia berkata di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus pagi-pagi berdoa. Ya, kita harus seperti Tuhan Yesus, mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berkomunitas satu di dalam Kristus, tidak terpecah-pecah. Kita melakukan hari ini berdoa karena kita adalah orang berintegritas yang hidupnya seperti Kristus telah hidup. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita, hati kita merenung, kita datang kepada Tuhan sebagai warga kerajaan surga yang kata-katanya adalah berisi kerajaan surga, bukan tipuan atau bohong dan segala macam, tapi yang memberi manfaat, memberi dampak, memberi teladan kepada banyak orang. Mari kita berdoa.